Di dalam musim-musim kehidupan, kita pernah kenal yang namanya kerja keras. Di samping kerja keras, kita mulai kenal namanya kerja cerdas. Tapi ketika keadaan makin susah, mau nggak mau kita harus mulai memikirkan lebih daripada kekuatan jasmani aja. Makanya lahirnya namanya kerja ikhlas, di mana kita melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Saya belajar untuk menjalani jalannya. Jadi kita tuh sudah ada takarannya lah gitu. Jalanin aja hidup kita tuh. Dan nikmati semua proses yang ada gitu. Kan ada proses yang ada. Kita harus naik, harus turun, ikutin aja. Tapi yang paling penting yang ketiga, mensyukuri semua yang ada. Pak Andreas, selamat pagi Pak. Ya, terima kasih nih Bapak udah bisa menyempatkan hadir di acara Sinergikasi ya. Yeah. Bapak sebagai founder dari Sinergi, itu awalnya gimana Pak sampai Bapak berpikir untuk mengkolaborasikan para developer, agent, konsultan, arsitek gitu. Bisa ceritakan sedikit Pak? Saya lihat gini Pak Ismet, sepelok saya juga. Jadi sebenarnya kan kita manusia ya Pak ya. Jadi di tengah-tengah teknologi berkembang, mau pakai metaverse, mau pakai apa aja lah, media bisa berubah. Ya, dari tadinya media cetak bisa menjadi media elektronik. Tapi satu yang nggak berubah adalah manusianya. Dan manusia itu ternyata pegang peranan bukan hanya 50%, mungkin 99%. Karena sistem tanpa manusia, nol. Ya kan? Kemudian produk tanpa manusia juga nol. Mobil bagus, cepat, kencang tanpa driver di belakangnya yang bisa nyetir, yang nggak bisa jalan apa-apa kan. Nah di tengah-tengah kondisi hari ini yang disrupsi, yang perubahan-perubahan terjadi begitu cepat. Ini diawali sebenarnya tahun 2001. Waktu itu di Amerika, tentara Amerika pernah menemukan ada kondisi namanya VUCA. VUCA itu V, volatility, U itu uncertainty, nggak jelas, C itu complexity, A-nya ambiguity, nggak berbentuk. Dan kondisi itulah yang membuat disrupsi di semua lini bisnis, keamanan, sosial, semuanya. Dan ini terjadi karena tuntutan zaman. Tapi semuanya berubah. Ada yang nggak berubah, manusianya. Nah, seringkali sebagai penggiat bisnis, saya katakan penggiat bisnis, kita lupa dengan manusianya. Sistem kita perbarui, bahkan demi sistem kita rela bayar miliaran. Jadi dari situ saya berpikir, cepat atau lambat, faktor manusia kan harus menjadi pemikiran kita. Di dalam musim-musim kehidupan, kita pernah kenal yang namanya kerja keras. Di samping kerja keras, kita mulai kenal namanya kerja cerdas. Tapi ketika keadaan makin susah, mau nggak mau kita harus mulai memikirkan lebih daripada kekuatan jasmani aja. Makanya lahirnya namanya kerja ikhlas, di mana kita melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Tapi jangan lupa, terakhir ketika kondisi betul-betul nggak menjadi lebih baik, nah di sini satu pola kerja baru sedang berkembang pada hari ini. Namanya kerja bahagia. Karena happy heart, hati yang gembira akan melahirkan hasil yang baik. Nah makanya sinergi itu saya kepengen banget kita bisa melahirkan happy world. Nah caranya gimana? Simple sekali. Jadi kalau kita lihat ada hormon bahagia, ternyata ya itu ada banyak caranya. Tapi salah satunya dengan bersama-sama, itu aja udah bahagia gitu. Merasa bersama aja udah bahagia. Kita tetap kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, tapi kerja bahagia. Nah, menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan, itu yang merupakan pemikiran sinergi. Nah, saya berharap sinergi itu menjadi satu motor, katalisator untuk melahirkan para penggiat-penggiat properti yang bahagia. Kalau saya mau tanya sesuatu. Mungkin lebih ke prinsip hidup Pak Andreas nih Pak. Nih, menurut Bapak ya, prinsip paling penting dalam hidup itu gimana Pak? Supaya kita bisa survive dan bahagia juga. Ya, kalau prinsip saya sih sederhana. Jadi saya belajar untuk menjalani jalannya. Jadi kita tuh sudah ada takarannya lah gitu. Jalanin aja hidup kita tuh. Dan nikmati semua proses yang ada gitu. Kan ada proses yang ada. Kita harus naik, harus turun, ikutin aja. Tapi yang paling penting yang ketiga, mensyukuri semua yang ada. Jadi saya suka dengan lagunya yang syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Jadi saya belajar di usia saya hari ini. Saya belajar untuk mensyukuri dong, mau apa lagi gitu ya. Yang terakhir Pak, pesan untuk teman-teman developer supaya bahagia gimana Pak? Join Sinergi dan tanya sama Pak Ismet. Oke, terima kasih Pak Andreas, terima kasih atas waktunya.